beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-307 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, M. Reda sebagai penjaga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Mas Niko sebagai Nambi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Seorang prajurit berlari-lari menuju ke ruangan pendapa. Selanjutnya prajurit itu melaporkan kepada Arya Wiraraja tentang gugurnya Rangga Lawe di medan peperangan. Walaupun sebenarnya Arya Wiraraja sudah menduga sebelumnya, tapi begitu mendengar kematian putranya, hatinya bergetar juga. Setelah prajurit itu kembali ke gardu penjagaan, Arya Wiraraja untuk sementara masih duduk di ruangan pendapa Istana Tuban. Berita kematian putranya mendadak seperti menyadarkannya bahwa dirinya sudah benar-benar tua. Hatinya menjadi kosong, sedih, dan hampa bagaikan langit tiada berbintang. Ronggolawe. Sejak kecil kau kugadang-gadang. Sejak kecil kau kugendong-gendong dan kudamba-dambakan agar suatu saat bisa menggantikan kedudukan orang tuamu. Tapi ternyata usiamu begitu pendek, Ronggolawe. Kau telah pergi mendahului aku. Sekarang apalagi yang bisa kuharapkan dalam hidup ini? Adakah sisa-sisa kebahagiaan dalam hidupku ini? Apa artinya hidup amuk tiwi bawah seorang diri?
Semuanya telah berlalu bagaikan sandiwara belaka. Kini Ronggolawe telah tiada. Telurku yang hanya sebutir telah pecah di perjalanan. Dan Arya Wiraraja bagaikan induk ayam yang berkotak-kotak dalam kesunyian. Dengan hati yang lunglai, Arya Wiraraja masuk ke ruang peraduannya. Sebentar kemudian dia sudah keluar kembali dan mengenakan pakaian seorang Brahmana. Dia melangkah menuju pagedogan atau kandang kuda. Dia memang sengaja tak ingin membuat istana Tuban menjadi geger karena kematian Ranggalawe. Itulah sebabnya dia tidak mengabarkan berita tentang kematian Ranggalawe kepada dua orang menantunya, Marta Raga dan Tirtawati. Istana Tuban masih diselimuti kabut kesunyian ketika Arya Wiraraja memacu kudanya meninggalkan pintu gerbang. Malam itu juga dia bermaksud pergi ke Majapahit. Jarak antara kota Tuban dan istana Majapahit cukup jauh. Walaupun sudah dibuka jalan yang baru sebagai sarana perniagaan antara kedua kota, Arya Wiraraja membutuhkan 2 hari 2 malam untuk berkuda. Pada hari yang ketiga, barulah dia tiba di perbatasan kota Majapahit. 2 orang penjaga tugu perbatasan segera menghadang kehadirannya. Maaf Tuan, mau kemanakah tujuan perjalanan Tuan? Aku mau menghadap Gusti Prabu Kertarjasa. Maaf, siapakah Tuan ini? Dan apa keperluan Tuan menghadap Gusti Prabu? Oh, namaku Arya Wiraraja. Aku datang dari Istana Tuban. Soal keperluanku menghadap Gusti Prabu, aku tidak bisa mengatakannya padamu. Maaf Tuan Wiraraja. Bukannya kami tidak percaya kepada Tuan, tapi perang antara Majapahit dan Tuban baru saja selesai. Kami harus berjaga-jaga untuk menghindari segala kemungkinan. Sudah seharusnya kalian menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya prajurit. Sekarang, berilah aku jalan. Maaf Tuan, kami terpaksa menahan Tuan untuk beberapa waktu di tugu perbatasan ini. Kami akan minta izin lebih dulu kepada atasan kami, apakah Tuan diperkenankan masuk ataukah tidak. Oh, kalau begitu, baiklah. Aku akan menunggu di sini. Prajurit penjaga tugu perbatasan itu kemudian berbisik-bisik sebentar pada 2 orang temannya. Kemudian salah seorang di antaranya menghampiri seekor kuda yang tertambat di bawah pohon. Tapi belum sempat prajurit itu naik ke atas punggung kuda, mendadak dari jauh mereka semua melihat kehadiran Arya Kamandanu. Oh, kiranya Tuan Wiraraja. Ya, benar Arya Kamandanu. Aku bermaksud menghadap Gusti Prabu, tapi mereka menahanku di sini. Apa yang kalian lakukan terhadap Tuan Wiraraja, prajurit? Ampun Tuan, ampun Gusti. Kami terpaksa menahan Tuan Wiraraja karena kami harus menjalankan perintah. Sudahlah Kamandanu. Mereka tidak bersalah. Mereka sudah bekerja dengan baik. Kalau begitu marilah Tuan. Marilah saya antarkan menghadap Gusti Prabu. Kebetulan Gusti Prabu sedang memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung. Mari Tuan.
Terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang di Balai Paseban Agung Istana Majapahit ini. Kali ini, kita berkumpul untuk membicarakan masalah perang melawan pasukan Tuban, yang menurut laporan dinyatakan sudah selesai. Apakah memang benar demikian, Paman Nembusora? Benar, Gusti Prabu. Pasukan Tuban sudah dapat ditundukkan. Sebagian besar mereka terbunuh, dan sisanya kucar-kacir melarikan diri. Iya. Apakah masih diadakan pengejaran terhadap mereka yang melarikan diri, Paman? Dalam hal ini, Adi Nambi, hamba kira dapat memberikan keterangan yang lebih terperinci, Gusti Prabu. Bagaimana, Paman Nambi? Apakah jumlah mereka yang melarikan diri cukup banyak? Hal itu tidak perlu dikhawatirkan, Gusti Prabu. Jumlah mereka hanya sekitar 300 sampai 500 orang. Dan hamba menyuruh beberapa orang perwira Majapahit memimpin pasukan pengejaran. Mereka terdiri dari 3 kelompok, Gusti. Masing-masing kelompok dipimpin oleh Rabanyak, Rapangsa, dan Arya Tada. Hamba kira mereka dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, Gusti Prabu. Baiklah, Paman Nambi. Kita tinggal menunggu laporan mereka. Sekarang aku ingin membicarakan masalah lain yang tidak kurang pentingnya. Kita semua tahu bahwa kita tidak menghendaki perang di antara saudara-saudara dan teman-teman kita sendiri. Pemberontakan yang dilakukan Ranggalawe merupakan contoh buruk bagi awal pertumbuhan Majapahit ini. Kita semua berharap agar jangan sampai peristiwa seperti itu terulang kembali. Ada yang masih merupakan ganjalan dalam hati kecilku. Kita semua tahu bahwa Ranggalawe adalah putra tunggal Tuan Arya Wiraraja. Sedangkan Tuan Arya Wiraraja, kita semua tahu betapa besar jasa beliau dalam ikut serta membangun Majapahit ini. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa memotong sebentar. Ganjalan seperti apakah yang telah mengganggu hati Gusti Prabu Kertarajasa? Apakah Gusti Prabu mengkhawatirkan suatu saat nanti Tuan Arya Wiraraja menuntut balas kematian Ranggalawe? Kekhawatiran semacam itu sebenarnya memang tidak perlu ada. Namun begitu, bukan berarti kemungkinan seperti yang Paman kemukakan tidak bisa terjadi. Bagaimanapun juga, Ranggalawe adalah putra kandung Tuan Arya Wiraraja. Tapi kita semua berharap bahwa Tuan Arya Wiraraja dapat menilai persoalan ini secara lebih baik. Baru saja Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya ketika mendadak Arya Kamandanu datang ke Balai Paseban Agung dengan ditemani Arya Wiraraja. Oh, Tuan Arya Wiraraja. Saya sama sekali tidak menduga bahwa Tuan akan datang begitu mendadak. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas kehadiran Tuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit ini. Oh, terima kasih Gusti Prabu. Sebaliknya hamba mohon ampun kalau sekiranya kehadiran hamba mengganggu suasana di dalam Balai Paseban Agung ini, Gusti. Sama sekali tidak, Tuan. Justru kami baru saja membicarakan perihal Tuan Arya Wiraraja. Kebetulan sekali Tuan datang. Rupanya kau berumur panjang, Kakang Wiraraja. Kami semua baru saja membicarakan perihal dirimu, dan tiba-tiba kau hadir di tengah-tengah kami. Oh, terima kasih Adi Lembusoro. Oh, ampun Gusti Prabu. Sebenarnya hamba takut kehadiran hamba justru akan mengganggu suasana pembicaraan di Balai Paseban Agung ini, Gusti. Oh, sama sekali tidak, Tuan. Justru pembicaraan ini akan bisa kita selesaikan secara tuntas dengan kehadiran Tuan. Kami baru saja membicarakan perihal putra Tuan, Ranggalawe. Kami semua yang berada di Balai Paseban Agung ini sangat menyesalkan peristiwa tersebut.
Ya, hamba sendiri juga sangat menyesalkan peristiwa tersebut, Gusti. Hamba sudah tidak kurang-kurang memberi nasihat, memberi penalaran yang lebih baik. Tapi Ranggalawe memang anak keras kepala, Gusti. Ya, dan seperti inilah akibatnya. Kami dapat memahami perasaan Tuan Wiraraja. Kami tahu bahwa keadaan Tuan benar-benar terjepit. Benar, Gusti. Di satu pihak, saya harus mendengarkan tangisan anak. Sedangkan di lain pihak, saya harus tetap berbakti kepada negara dan kepada Gusti Prabu. Ya, tapi sudahlah, Gusti. Semuanya sudah terjadi. Kita serahkan apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi kepada kekuasaan tangan-tangan Sang Hyang Widi. Benar, Tuan. Kita hidup di dunia ini sebenarnya hanyalah menjalani sebuah lakon pewayangan. Ada tangan-tangan gaib yang menggerakkan wayang-wayang di atas layar atau pakeliran. Karena itu, saya mohon Tuan Wiraraja dapat menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan menganggap apa yang sudah terjadi ini memang harus terjadi. Benar, benar, Gusti. Hamba sudah pasrah. Bagi hamba, soal Ranggalawe sebenarnya sudah selesai. Sekarang ini, hamba datang menghadap untuk suatu keperluan yang lain, Gusti. Oh, keperluan apakah gerangan Tuan? Ampun, Gusti. Sekarang ini, hamba sudah semakin tua. Tubuh hamba juga sudah semakin lemah. Hamba ingin hidup secara tenang. Untuk itu hamba datang menghadap, sekedar ingin menanyakan perihal apa yang pernah Gusti Prabu janjikan kepada hamba. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah Gusti Prabu menganggap pertanyaan hamba ini merupakan suatu tuntutan ataupun hal-hal lain yang bersifat memaksa. Sama sekali tidak, Gusti. Hamba hanya ingin mendengar kebijaksanaan Gusti Prabu Kertarejasa. Iya, Tuan Wiraraja. Saya mengerti apa yang Tuan maksudkan. Memang, saya pernah jatuh janji kepada Tuan bahwa jika suatu saat nanti saya dapat menjadi raja di Majapahit, maka saya akan membagi wilayah kerajaan saya menjadi 2 bagian. Dan rupanya sekarang ini saya harus menepati janji saya. Sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Bukannya hamba menagih janji. Hamba hanya ingin hidup secara tenang dan damai menjelang akhir hayat hamba nanti, Gusti. Baiklah, Tuan Wiraraja. Tuan tidak perlu merasakan sungkan. Janji ibarat hutang. Karena itu harus ditepati. Baiklah. Sekarang dengarkan, Tuan. Inilah keputusan saya. Mulai hari ini dan nanti akan dikukuhkan menjadi suatu keputusan resmi dari pemerintah Majapahit. Saya akan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Saya akan memberikan Lamajang Utara, Lamajang Selatan, dan 3 penjuru kepada Tuan Arya Wiraraja. Selebihnya, Majapahit Barat tetap akan berada di bawah kekuasaan saya. Nah, bagaimana Tuan? Apakah Tuan puas menerimanya? Oh, ampun. Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira cukup. Bahkan rasanya pemberian Gusti Prabu terlalu berlimpah-limpah kepada hamba. Tuan Wiraraja pantas untuk menerimanya.
Maka demikianlah, seperti apa yang sudah dikatakan oleh sejarah, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana menyerahkan Lamajang Utara, Lamajang Selatan, dan 3 penjuru kepada Arya Wiraraja. Dan mulai hari itu, Arya Wiraraja mengundurkan diri dari seluruh kegiatan yang bersangkut paut dengan tata pemerintahan Majapahit. Mulai hari itu, Arya Wiraraja tinggal di Lamajang sampai akhir hayatnya nanti. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan tepian sungai Tambak Beras, Kakang Tambak Baya. Ya, benar Adi Gegarangan. Sepertinya prajurit-prajurit Majapahit itu tidak lagi mengejar kita. Kita bisa melanjutkan pelarian ini dengan lebih aman. Namun begitu, kita harus tetap waspada. Kemana tujuan kita, Kakang? Kemana saja. Yang penting selamat dari incaran orang-orang Majapahit. Sekarang ini kita semuanya menjadi pelarian Gegarangan. Kita menjadi buron pemerintah Majapahit. Ya. Sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo kita cari tempat persembunyian yang aman. Sementara itu, Tambak Baya dan Gegarangan bersama orang-orangnya yang kira-kira berjumlah 300 orang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Mereka terus berkuda melewati desa Jaban, kemudian menyeberangi Kalimas, dan akhirnya mereka tiba di tepi Sungai Kapulungan. Setelah menyeberangi Sungai Kapulungan, mereka tiba di Bukit Lungsir. Sepertinya tempat ini cukup aman untuk bersembunyi, Adi Gegarangan. Benar, Kakang Tambak Baya. Kalau tidak salah, bukit ini namanya Bukit Lungsir. Ada banyak celah-celah batu di lereng-lereng bukit yang bisa kita pergunakan untuk bersembunyi. Coba kau periksa dulu keadaan di sekitar bukit ini, Gegarangan. Periksa keadaan jalan-jalannya, keadaan celah-celahnya. Periksa dengan teliti. Kalau suatu saat nanti prajurit-prajurit Majapahit dapat menemukan kita di tempat ini, harus ada jalan untuk meloloskan diri. Baik, Kakang. Aku akan memeriksanya. Ya. Gegarangan terus memacu kudanya mendaki lereng bukit. Selanjutnya dia memeriksa celah demi celah batu yang terdapat di atas punggung Bukit Lungsir. Bukit Lungsir memang sangat bagus letaknya untuk tempat persembunyian. Ada banyak tanaman-tanaman yang besar dan rindang tumbuh di sepanjang lereng.
Di samping itu banyak juga gua-gua ataupun celah-celah batu yang mencorok ke dalam. Tiba-tiba, Gagarangan menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Begitu melihat dua bayangan berkelebat menyeberangi jalan setapak di lereng bukit. Kurang ajar. Rupanya bukit terpencil ini pun ada penghuninya. Aku melihat bayangan manusia berkelebat di depan sana. Sepertinya bayangan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apakah mereka sudah gila hingga mau menyapa daerah seperti ini? Atau barangkali mereka itu pasangan siluman penunggu bukit ini? Aku ingin tahu siapa mereka itu. Gagarangan kemudian melompat dari punggung kudanya. Dan setelah menampatkan kudanya di bawah pohon besar, Gagarangan berlari-lari kecil menuruni lereng bukit. Jangan, Kakang! Jangan, Kakang! Kau pandai sekali berpura-pura di depanku, Sambi. Jika aku sedang membutuhkanmu, kau selalu pandai berpura-pura. Ayolah, Sambi. Ayo. Apa enaknya bercumbu di tempat seperti ini, Kakang? Bagi dua orang pelarian seperti kita ini, bercumbu di atas rumput pun tidak jadi soal. Dan sebenarnya lebih nyaman bercumbu di atas rumput-rumputan. Lebih alami, bukankah begitu, Sambi? Ingat, Kakang Bajil. Aku pun seorang pendekar. Aku bukan putri keraton yang lemah lembut atau pelacur jalanan yang mudah digoda dengan uang. Aku tahu, kau adalah Dewi Sambi. Kau adalah seorang pendekar tangguh di negeri ini. Seorang pendekar perempuan yang tangguh. Tangguh dan sukar dicarikan lawannya. Tapi di samping itu, aku pun tahu kau adalah seorang wanita seutuhnya. Sudah beberapa kali aku membuktikan bahwa di samping seorang pendekar, Dewi Sambi adalah seorang wanita yang hangat, panas, membara. Kalau kau sedang merayu seperti itu, Kakang, kau tampak bukanlah seorang pendekar yang berhati kejam. Empu Bajil hanya berlaku kejam kepada musuh-musuhnya. Ayolah, Sambi, jangan membuatku semakin gregetan. Ya, baiklah. Sekedar untuk menghilangkan ketegangan dan kekecewaan. Baiklah, Kakang Bajil. Kakang Bajil. Biarkan saja dia. Dia tidak tahu siapa kita. Jadi, kau sudah melihatnya? Aku melihat seekor tupai bersembunyi di balik bongkahan batu. Oh, bukan tupai. Seekor tikus. Tikus kecil. Nah, sekarang aku melihat kepala tikus itu muncul di balik bongkahan batu secara sembrono sekali. Oh, sudahlah, Sambi. Jangan hiraukan seekor tikus. Biarkan dia mencari makanan sesuka hatinya. Marilah, kita lewatkan saat-saat yang indah ini dengan bercumbu. Aku tidak bisa bercumbu dengan ditonton orang. Sebaiknya, kau usir saja dulu orang itu. Ya, kalau begitu keinginanmu, baiklah. Ayo kita usir bersama-sama. Kau menggebrak dari sebelah kanan bongkahan batu, sementara aku akan menggiringnya dari sebelah kiri. Ayo cepat, Sambi. Kalau perlu kita pelintir batang leher orang itu, supaya dia kapok, supaya tidak berani lagi mengintip orang yang sedang bercumbu. Ya!
kalian ini? Pantas kalian berani mengintip kami. Barang siapa yang telah mengenal diri kami, jelas tidak akan berani melakukan perbuatan seperti itu. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku ingin tahu siapa kalian dan apa yang kalian kerjakan di tempat ini. Hati-hatilah kalau bicara. Sebelum berbicara memang sebaiknya kita berkenalan lebih dahulu. Kau pernah mendengar Aji Tapakwisa? Aji itu sangat ampuh karena mengandung racun yang sangat ganas. Jarang pendekar di negeri ini mampu menyelamatkan nyawanya jika sudah terkena pukulan Aji Tapakwisa. Nah, ketahuilah, wanita itulah pemilik Aji Tapakwisa. Namanya Dewi Sambi. Sekarang, dengarlah. Barangkali kau pernah mendengar tongkat pencabut roh? Sudah berapa puluh kepala pendekar hancur oleh gagang tongkat sakti itu. Sudah berapa puluh leher pendekar remuk dihantam tongkat ampuh itu. Kau pernah melihat barangnya? Inilah tongkat pencabut roh. Ya, itulah tongkat pencabut roh. Dan dialah pemiliknya. Di samping tongkat pencabut roh, sahabatku ini juga mempunyai ilmu yang sangat dahsyat. Ilmu ini dipelajarinya dari lereng Gunung Tengger. Namanya Aji Segara Geni. Kau pernah mendengarnya bukan? Ya. Rupanya aku sedang berhadapan dengan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Ya, barangkali sekarang kau mau merubah sikapmu. Bah, mengapa aku harus merubah sikap? Apa bedanya kau Empu Tong Bajil, Dewi Sambi atau yang lain? Aku tidak peduli. Persetan dengan nama-nama besar itu. Bagus. Bagus sekali. Mudah-mudahan saja pendirianmu tidak berubah. Sambi, ada baiknya kau bermain-main sebentar dengan orang ini. Siapa tahu sebelah matanya terbeliak. Dia baru bisa berpikir dengan baik. Serahkan saja orang ini padaku, Kakang Bajil. Aku hanya membutuhkan tidak lebih dari 5 jurus untuk membuatnya menyadari perkataannya. Kau sudah siap, orang bodoh? Hai, dengar. Namaku Gagarangan. Aku pun dilahirkan sebagai pendekar. Aku tidak akan membiarkan seorang pun yang memandang rendah pada diriku. Ya! Hai! Ya! Hai! Ya! 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 Hai! Ya! Hai! Ya! Gagarangan adalah bekas pendekar perampok. Karena itu jurus-jurus yang dipergunakannya adalah jurus-jurus yang kasar dan beringas. Dia langsung menyerbu ke arah Dewi Sambi. Dia langsung menggebrak musuhnya dengan serangan bertubi-tubi. Kakinya menendang, menyepak ke sana kemari. Sementara kepalan tangannya meluncur berkali-kali ke arah wajah Dewi Sambi. Tapi Dewi Sambi adalah seorang pendekar yang cukup tangguh dan berpengalaman. Dan nampaknya dia memiliki kemampuan ilmu kanuragan jauh di atas Gagarangan. Karena itu, dengan mudah Dewi Sambi dapat menepiskan ataupun menghindari serangan lawannya. Dan ketika mereka tengah bertarung dengan sengitnya, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda mendekat. Ada apa, Gagarangan? Siapa mereka ini? Ketahuilah, Kakang Tambakbaya. Sekarang ini kita berhadapan dengan 2 orang pendekar tangguh. Yang laki-laki itu bernama Empu Tong Bajil. Sedangkan yang perempuan yang baru saja bertarung denganku bernama Dewi Sambi. Jadi kalian rupanya pasangan pendekar yang sudah ternama. Ada baiknya kita berkenalan. Namaku Tambakbaya dan dia Gagarangan.
masih sanak pamilikku sendiri. Sedangkan mereka adalah anak buahku. Kami baru saja terlibat pertempuran melawan bala tentara Majapahit. Apa benar begitu? Kami sama sekali tidak mendengar berita itu. Jadi Majapahit sedang dikacau oleh huru-hara. Ada persoalan apa? Gusti Ranggalawe memberontak. Dan kami terlibat dalam pemberontakan itu. Apakah kalian berhasil memberontak terhadap Majapahit? Tidak. Pasukan kami dapat dihancurkan di tepian sungai Tambak Beras. Gusti Ranggalawe terbunuh dan kami melarikan diri. Sekarang ini kami sedang mencari tempat persembunyian. Prajurit-prajurit Majapahit masih terus mengejar kami. Hei, Embutong Bajil. Apa yang kau tertawakan? Apanya yang lucu? Kalian inilah yang lucu. Agaknya kami sedang berhadapan dengan manusia-manusia pengecut, orang-orang penakut. Kalian ini seperti segerombolan tikus-tikus liar yang lari terbirit-birit karena dikejar seekor kucing Candramawa. Kalian tidak pantas mendapat sebutan pendekar. Kalian tidak mempunyai jiwa pendekar. Kurang ajar kau. Tenang, Gagarangan. Sabar. Biar aku yang menghadapi ocehan-ocehan mereka. Maaf. Kalian mengaku bernama Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Nama itu sudah begitu ternama dalam kependekaran. Tapi tentu saja kami tidak begitu percaya. Jangan-jangan kalian hanya sekedar mengaku-ngaku. Apa buktinya bahwa kalian adalah Empu Bajil dan Dewi Sambi? Lihat Tambak Baya. Apa yang tergenggam dalam telapak tangan kananku ini? Apa itu? Bukankah itu hanya sepotong kayu permainan anak-anak? Mengapa kau membanggakannya? Kurang ajar. Dia telah menghina kita, Kakang Baja. Dengar Tambak Baya. Apa yang kau katakan sebagai permainan anak-anak ini, dalam waktu sekejap bisa mencabut rohmu. Ketahuilah, benda inilah yang terkenal dengan sebutan tongkat pencabut roh. Bagaimana kami bisa percaya bahwa itu adalah tongkat pencabut roh? Sepertinya apa yang kau genggam itu tidak lebih hanya sepotong kayu hutan. Kau ingin membuktikannya, Tambak Baya? Segala sesuatu memang perlu bukti nyata. Kami seringkali bertemu dengan orang-orang yang suka mengaku-ngaku nama besar seseorang. Dan orang-orang seperti itu pantas dicabik-cabik mulutnya. Tambak Baya! Jadi kau menantang aku? Marilah kita bertarung. Marilah kita bertarung sambil bertaruh. Bagus. Layani saja apa yang menjadi keinginannya, Kakang Bajil. Baik. Taruhan apa yang kau inginkan, Tambak Baya? Cepat katakan. Begini saja. Kita bertarung secara adil. 1 lawan 1. Kau tidak perlu ikut campur, Gagarangan. Biarlah aku yang akan menghadapi orang yang mengaku-ngaku sebagai Empu Bajil ini. Nah, dengarkan. Kalau kau dapat mengalahkan aku, maka dengan sendirinya aku dapat mengakui kesalahanku. Aku akan mengakui bahwa memang benar kau adalah Empu Bajil dan temanmu itu adalah Dewi Sambi. Selanjutnya, aku akan tunduk kepada kalian. Bukan hanya aku, tapi juga orang-orangku, mereka semuanya. Bagus. Taruhanmu cukup menarik. Sekarang dengarkan apa yang kupertaruhkan dalam pertarungan ini nanti. Kau tidak perlu menyebutkan apa yang kau pertaruhkan. Jelas bahwa taruhan kalian adalah nyawa kalian. Kami tidak akan memberi ampun kepada kalian. Kalau kalian kalah, wah, berarti kalian harus binasa di tangan kami. Bagus. Persyaratanmu ku terima. Nah, sekarang marilah kita mulai.
Bajil segera memutar-mutar tongkat pencabut roh. Sambil memutar, pendekar dari lereng Tengger itu mundur selangkah demi selangkah. Sementara itu, Tambak Baya mempersiapkan pedangnya yang lebar dan berukuran besar. Mata pedang itu berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari terik. Sementara Gagarangan, Dewi Sambi dan yang lain siap menyaksikan pertunjukan yang mendebarkan itu. Coba, aku mau lihat permainan tongkat pencabut rohmu itu. Ya! Tambak Baya langsung menyerbu dengan pedangnya. Senjatanya yang berukuran besar itu segera membentur sebuah tongkat berwarna hitam legam dan bentuknya seperti ular yang melilit-lilit. Tambak Baya terkejut. Tangannya tiba-tiba menjadi kesemutan dan dia menjadi ragu-ragu. Benarkah orang yang menjadi lawannya sekarang ini adalah Empu Bajil? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.